Prof, kita mulai ya. Oke. Terima kasih, Dulur El Victor masih setia bersama kami di Fajar Syiar Radio El Victor Surabaya. Ya. Di hari ini saya Elvin Haji bersama dengan sahabat saya Mas Isak yang akan menemani Anda dalam kajian terapi sholat bahagia bersama guru kita Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz MAG. Ya. Ya, Masya Allah Profesor Ya. Ali sudah hadir Dulur di studio kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Sangat sehat. Juga saya ingin menyapa di beberapa pemirsa yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Saya doakan seluruh pemirsa dan pendengar sehat, dan Jumat ini menjadi Jumat yang paling bahagia dalam sepanjang hidup kita gitu. Ya, harapan gitu tuh. Amin. Harapan. Nah, untuk hidup bahagia itu tidak harus dengan mesti ada uang, tidak harus mesti dengan sehat gitu. Enggak harus begitu. Nggak harus ya, Prof. Enggak harus, sebab ada orang yang sakit lebih gembira dari yang sehat itu ada. Masya Allah. Iya. Kok bisa seperti itu ya, Prof? Lah yang sakit itu dia bilang, ya sudah, orang sakit pemberian Allah ya saya terima. Itu nanti kan ada hikmahnya. Lah yang sehat itu dia mengeluh saja, gimana hari ini kok enggak laku-laku dagangan kami, gimana kok gini kan, macam-macam. Jadi untuk membuat bahagia itu ya Jumat ini kita jadikan bahagia ya dengan menata hati bahwa kita ini orang istimewa yang dihidupkan Allah pada hari ini, orang istimewa. Tidak semua orang dihidupkan Allah sampai hari ini ya. Kita masih diberi ya bisa melihat, bisa ini, Masya Allah luar biasa, kita bisa menikmati makanan, kita bisa nonton sepak bola, toh. Alhamdulillah. Oh, enggak perlu ke Qatar ya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa terhibur dengan permainannya Messi, dengan permainannya Mbappe. Masa Allah jenengan juga tahu ya, Prof. Iyalah itu ya senang lah, artinya bahwa hidup ini tidak cukup hanya dengan otak ya, tapi hidup tidak bisa dengan hanya pengetahuan, tapi juga perlu dengan seni. Nah, gitu, dengan hiburan. Karena tubuh kita itu tidak cukup hanya dengan ya perlu hiburan. Kita keluar, kemudian duduk di tepi sawah, lihat hijaunya padi-padi itu dengan ada embun-embun yang menempel, kemudian ada hilang pelan-pelan dengan terbitnya matahari. Indah toh itu. Kemudian kita ke sampingnya ada bunga-bunga yang masih mekar, dan kemudian kita lihat kupu-kupu berterbangan, hinggap di situ toh. Dan ketika hinggap tidak sampai merusak bunga toh. Nah itu. Jadi manusia itu yang indah dan tidak merusak lingkungan toh. Mendapat keindahan. Istri saya itu kalau lihat kupu itu dilihat itu matchingnya warna. Ya, jadi kalau itu Mas ya berarti warna itu digandeng ini itu bagus ya. Itu berarti bagus. Luar biasa Allah itu desainnya itu. Berarti kalau saya merancang baju yang warnanya ini kemudian di match ini berarti. Jadi kupu ternyata bisa melahirkan desainer besar dunia, yaitu berarti itu indah. Pokoknya senang. Jadi tidak cukup hanya dengan dengan zikir saja tidak cukup, tapi harus dengan zikir yang bentuk lain gitu loh. Bentuk lain, Prof. Iyalah, kalau kita melihat bunga-bunga, melihat itu kan kita zikir yang lain toh, ya kan? Itu. Tidak cukup dengan mengucapkan subhanallah, enggak, tapi kita perlu yang lain. Ya. Kita lihat bagaimana ini ya, otak manusia itu bisa menciptakan pesawat tak berawak di luar negeri, di luar angkasa ya, itu. Bahkan sekarang ini ada produk baru yang artificial intelligence ya, jadi otak bikinan ya, otak tiruan yang sekarang diproduksi di San Francisco itu. Jadi kalau saya mau melamar pekerjaan, kemudian saya bilang saja, saya bikinkan konsep untuk melamar pekerjaan, langsung bisa itu. Langsung bisa. Langsung kemudian saya bikinkan konsep
pidato atau ceramah seperti pidatonya Pak Jokowi itu bisa. Allah ya karim. Lah itu kita lihat, kita zikir kita bukan zikir ciptaannya itu, tapi kok bisa otak ini loh. Otak ini ciptaan Allah macam apa sehingga bisa memproduk seperti itu gitu loh. Nah, otak kita ini sama-sama otaknya ya. Strukturnya sama. Gitu. Tapi kok tidak bisa melahirkan produk-produk besar seperti itu. Ada apa ini gitu. Ada apa kita? Jangan-jangan kita ini tidak pernah serius di dalam melakukan sesuatu sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Masya Allah. Nah, ini namanya zikir-zikir dalam bentuk yang berbeda. Muhasabah diri. Ya toh, itu lihat senang. Kita di tepi pantai ya, lihat ombak, gelombang-gelombang lautan itu, lihat orang berenang luar biasa. Terus pokoknya itu zikir-zikir yang menyenangkan, yang membuat kita takut pada Allah, kemudian bisa senang kepada Allah. Masya Nah, Allah. pemirsa sekalian, ya alhamdulillah selamat sambil bekerja ya, yang mendengarkan atau yang menjadi pemirsa ini, jadikan Jumat ini Jumat yang paling bahagia dalam sejarah hidup kita. Amin. Iya. Ya, Ya dipaksa-paksakan lah, dipaksa-paksakan, Bismillah bahagia. dipaksa-paksakan. Ya nanti kita makan pagi, sudahlah bahagiakan dengan makan itu. Apa yang ada di piring itu katakan, ya sudah ini pemberian Allah hari ini. Tuh. Ada hanya apa itu sayur lodeh ya. Alhamdulillah. Ya, sayur lodeh, kemudian ada ikan pindang kecil-kecil itu. Ya, kecil dan tempe goreng. Nggak usah kemudian ini andaikan ada kerupuknya yang putih besar, lebar. Hah? Nah, ini itu nanti membuat tidak bahagia. Karena dia berpikir tentang apa yang tidak ada di dalam tangannya. Masya Allah. Terus ini andaikan ya, terus minumannya itu teh hangat ya, yang wangi atau kopi yang asli. Nah, ini yang mengurangi kebahagiaan. Saya mengurangi kebahagiaan. Mengurangi kebahagiaan Ya, berarti itu namanya. Ya ini sebetulnya antara tamak dan syukur itu di situ. Allah. Ketika Anda menikmati apa yang ada dalam piring itu namanya mindfulness. Ya sudah itu. Iya. Tapi kalau Anda mengatakan ini andaikan itu Berandai-andai Hah? ada ini itu. ditambah ini atau ditambah apa itu paru-paru seruan itu, terus ditambah banyak ya, ini yang membuat sudahlah bahagiakan apa yang ada di tangan Anda, itulah yang dijatah Allah hari itu, dan nikmati, syukuri. That is the way of happiness. Itu adalah cara-cara untuk getting happiness, memperoleh kebahagiaan. Nah itu dengan cara itu maksudnya. Telur El Victor, hari ini saya akan berbicara tentang power bank untuk cacing hati. Judulnya itu bro. Ya, Power bank. Untuk cacing hati. ya. Power bank untuk cuci. Untuk Cacing cuci ya. hati. Itu apa itu ini loh apa? Charge itu apa? Namanya apa sih? Apa? Ngisi itu, setrum itu loh. Oh iya. Untuk ya kalau HP habis kita cas gitu loh. Iya, iya. Itu apa namanya bahasa Indonesianya apa gitu itu. Ya pokoknya itulah gitu. Nah, sekarang hari ini saya nanti akan menjelaskan perlunya kita punya power bank. Kita perlu punya power bank sehingga hati kita ini tetap bisa bersinar, jangan sampai kemudian lowbat. Loh, kok enggak bisa bersinar? Mulutmu kok enggak bisa bersinar, kita bersinar. Iya, baterainya habis. Baterainya habis redup. Perlu Oh, dicas bro. Nanti akan saya jelaskan. Oh iya siap. Nanti akan saya jelaskan. Dan sebelum itu saya ucapkan selamat datang. Ini Ananda Syaihu dari pesantren mana Mas? Mambaus Sholihin. Saya pernah ngisi di sana toh ya? Iya. Masya Allah. Mambaus Sholihin pondok pesantren di Manyar toh. Kiai Mas Buhin, adiknya Kiai Salam Lamongan toh. Ya, saya pernah ngisi di sana beberapa kali. Ya, selamat datang untuk jauh-jauh dari Gresik. Izin gurunya untuk ke sini hanya semata-mata ingin bisa mendengarkan secara langsung siaran yang sangat terhormat ini. Nah, nanti akan jelaskan
Tapi sebelum itu seluruhnya silakan membuka buku halaman 57. Buku Terapi 60 sholat menit pagi. terapi sholat bahagia. Ya. Halaman 57. Nah, 57 kemudian agak dihafal sedikit poin 5. Poin 5. Poin 5. Ya. Poin 5. Sambil saya minum dulu. Ya, Siap. gitu. Baik, Dulur Al-Victor, nantikan sesaat lagi kita Ya. melanjutkan kajian buku 60 menit terapi sholat bahagia di halaman 57 setelah jeda berikut ini. Dulur Al-Victor, kembali lagi bersama saya Alvina Haji Dan saya Ishak ya. Nah, tentunya juga bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Dan marilah kita sama-sama dulu ikuti kajian hari ini, yaitu kajian di buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 57. Namun sebelum itu saya ingatkan juga untuk dulur Al-Victor yang mungkin ingin menyaksikan langsung siaran hari ini melalui live streaming di Instagram Radio Al-Victor Surabaya. Ya, alhamdulillah senang sekali. Walaupun saya tidak bisa menyaksikan wajah Anda, tapi Anda bisa menyaksikan wajah Alhamdulillah. saya ya. Alhamdulillah, Ini Masya Allah. tidak adil ini ya. Wajah Prof yang berseri-seri, Saya tidak bisa bahagia. lihat, mereka bisa lihat. Itu apa itu? Apa? Bingkisan Jadi, apa Prof, itu? Untuk hadiah apa itu? Tadi ada gojek, nganter, kasih kotak, sama ada gado-gado katanya dari Ibu Umilah. Oh, Benar, Ibu Umila. Ibu ini orang waliullah ini. Masya Masya Allah. Allah. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Kok tahu istri saya suka hari ini pesan Oh gado-gado? gitu. Iya. Alhamdulillah, barakallah ya Allah Allah. ya Karim. Kok tahu ini? Luar biasa. Ini memang hati orang kalau sama cinta itu bersambung. Masya Sambung. Allah. Iya, hati manusia itu kalau sama-sama seneng itu, sama-sama ikhlas itu sambung terus. Sambung terus. Maka sambunglah, cintalah pada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah tahu. Maka di dalam Al-Quran itu azizun alaihi ma'anitum, Rasul itu Nabi yang selalu ikut merasakan sakitnya orang-orang yang mencintai dia. Masya Allah. Rasulullah itu Ya. Aku juga merasakan ya Prof ya. Ya, gitu. Terima kasih Bu Umilah ya. Nih, barakallah Ibu. Ya, mudah-mudahan setiap butir nasinya itu Iya. ya. Setiap kacang yang ditumbuk untuk apa? Gado-gado. Kado diganti Allah dengan lipatan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ini nomor teleponnya berapa ini? Tidak ada, Prof, tadi Tidak nggak ada. disampaikan. Oh iyalah. Tolong Bu sampaikan Bu sehingga saya bisa telepon ya. Monggo Bunda Umila untuk mungkin bisa. Iya, ya tidak apa-apa ya Nomor saya. El Victor di 081234939939. Iya, atau disampaikan lewat Mbak Zahro tidak apa-apa 081231304333. Ini yang bagian mengedarkan buku, siapa yang belum punya buku itu, Iya. yang miskin silakan ambil gratis. Masya Ya, itu. Apa saja nanti silakan pilih. Ya, silakan pilih. Langsung WA itu tadi Ya ya. langsung WA aja ke Mbak Zahro atau membeli buku dihadiahkan kepada siapapun. Juga di hari-hari ini ada juga dari teman-teman dosen di apa itu Politeknik Pelayaran Oh, Politeknik Pelayaran Gunung Anyar. di Surabaya. Ya betul itu. Itu menjadi pendengar setia juga. Masya Allah. Pendengar setia juga. Ada juga pengisi pom bensin di pom bensin petugas. Petugas SPBU Ya, petugas SPBU. Ada yang menjadi pendengar ini, jadi dia sambil melayani sambil mendengar. Ya, itu. Bukan kok kepada saya bukan. Saking senangnya mendengar sabda-sabda Nabi dan firman Allah. Itu. Allah. Ya. Bu siapa tadi? Umilah. Bu Umilah ya. Nah, tolong disampaikan itu. Kalau ada ini barangkali diumumkan di sini, diumumkan sesama dulur El Victor ini bisa saling menjadi konsumen sekalipun menjadi produsen, penjual atau pembeli dalam keluarga besar Radio El Victor. Baik, ya saya mulai ya, saya ulang lagi bahwa kajian pagi ini adalah tentang bagaimana kita bisa memiliki power bank. Power bank itu kekuatan yang kita simpan
kekuatan yang kita simpan, sehingga suatu saat kita butuhkan itu kita tidak sampai kekurangan baterai di dalam hati kita ini untuk menjaga kita supaya tetap bersinar. Jadi begini ya, di dalam surah Al-Ankabut ya, surah Al-Ankabut berapa ini ya? Surat Al-Ankabut surat Al-Ankabut 45 ya. Ada kata-kata begini. Setelah Allah memerintahkan sholat, kemudian Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh ingat Allah itu adalah peristiwa yang dahsyat. Sungguh ingat Allah itu adalah peristiwa yang adalah sesuatu kondisi yang sangat dibutuhkan. Tidak bisa ditawar. Nah, begini, bagaimana sholat yang kita lakukan, katakan zuhur, ya, zuhur kita lakukan itu, pemirsa yang sangat saya hormati. Sholat yang kita lakukan itu seperti gong yang dipukul, paham toh? Dipukul, lalu gema gong itu selalu menggema sampai pada asar. Paham toh? Jadi ingatlah Allah, ingat Allah pada waktu sholat itu penting, tapi jangan hanya setelah sholat kemudian gemanya tidak ada. Nah, setelah dicas ini ya, kemudian kita akan gemanya itu sampai pada jadi dong wong 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 sampai asar. Nah, selama ada gema ini, maka setan tidak punya kekuatan untuk membelokkan kita. Tuh. Subuh, nah, subuh itu lebih penting lagi karena jaraknya panjang. Toh? Ya, subuh panjang. Maka gemanya ini, makanya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguh salat subuh itu di situ itu ada sekelompok malaikat yang banyak. Karena saat itu kita sedang mengisi, betul. Kita mengisi power bank kita. Karena kalau nanti jam 10 habis, wah ini gimana ini? Aku bikin power bank. Terus sampai zuhur. Panjang ini subuh itu. Gitu? Subuh panjang loh. Jadi gaungnya harus katakan jam 4 loh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 jam loh. Bisakah kita membuat gong yang gemanya itu sampai 8 jam? Gitu. Nah, ini yang kita maksudkan, kita harus punya power bank di sini. Kalau enggak, berbahaya. Ya. Mengapa harus kita harus punya power bank ini? Sebab kita ini tidak punya kekuatan untuk mengendalikan hati kalau tidak dibantu Allah, itu tidak bisa. Hatinya siapa yang tidak bisa tidak bisa dikuasai tadi? Hatinya siapa? Hati sendiri toh. Bagaimana kalau hatinya orang lain? Jadi seorang nabi pun itu ya tidak mampu. Nabi Nuh pun itu tidak mampu untuk mengendalikan hati anaknya, itu tidak bisa. Iya toh. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa, pamannya tidak bisa. Jadi Allah itu betul-betul satu-satunya Tuhan yang menguasai hati manusia. Nah, makanya di sini halaman 57 ini ada doa yang senang saya baca. Senang sekali saya baca. Poin 5 ini ya, Prof. Poin 5 ini ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Jadi artinya begini loh. Wahai Allah, isilah hatiku ini dengan takwa loh. Paham toh? Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Lalu hati saya ini mohon dibersihkan dari yang kotor-kotor itu, yang membuat kotor itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau ini Tuhan yang menjadi pelindung, dan engkau Tuhan yang bisa memimpin hati. Mas Isak, kalau ini tolong dihafal Mas Isak. Saya pesan kepada Mas Isak sama Mbak Elvina. Ya, ini harus hafal. Saya beri waktu setahun. Nah, 1 hari tidak Saiku hafal. Toh? Siap, Prof. Jauh-jauh dari Gresik ke sini masa kini tidak mampu. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Nah, itu kalau berdoa, kalau dalam bahasa Inggris itu, oh Allah, fill in my heart with fear of you. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, and purify it
and you are the best purifier. Anta waliyuha maulaha, you are the protector and you are the guide. Gitu. Kalau saya jelaskan pada orang-orang yang berbahasa Inggris begitu, tapi kita artinya ya begitu itu. Ya Allah, isilah hatiku loh. Isilah hatiku. Isi itu bahasa apa? Bahasa Inggrisnya tadi apa? Fulfill. Nah ya fulfill, atau kalau untuk HP apa? Ngisi strom itu. Charge. Ya, toh? Charging. Isi. Jadi di sini ya Allah, isilah hatiku ini, jadikan hatiku ini power banknya. Itu. Di sini berikan aku ini kekuatan, isilah hatiku loh. Isilah jiwaku. Nah, isilah jiwaku dengan takwa kepadamu. Jadi kita minta agar supaya itu diisi. Allah penguasa hati ya Allah. Iya, jadi sekali lagi ya, betul. Apalagi orang lain, hatinya orang lain. Mbak Elvina tidak bisa itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi bisa, tapi yang merubah hati tetap Allah. Berarti kalau nanti dengan kata-katanya Mbak Elvina, suami berubah, bukan Mbak Elvina yang merubah. Mbak Elvina adalah sebagai sarana saja, tangan Allah untuk itu. Kalau ada orang berubah dengan apa yang saya sampaikan, bukan Ali yang berperan, tetapi Ali hanya sebagai sarana saja. Allah akan menggerakkan hati orang itu. Tidak bisa. Urusan hati tetap kuasa Allah berarti. Iya, itu. Nah, makanya di sini saya ingin bacakan satu hadis ya. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqul, seringkali mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Coba Nabi. Masyaallah, selevel Nabi juga begitu ya. Enggak apa-apa kalau kita waktu sujud baca ini, tidak apa-apa. Karena doa dari Nabi toh. Dalam hati atau di Diucapkan tidak apa-apa karena ini dari Nabi. Seluruh doa yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh dibaca waktu sujud, boleh. Quran yang tidak boleh. Quran yang nggak boleh. Kok tidak boleh sujud baca Quran, tidak boleh. Tapi kok doa boleh? Boleh. Dan doa itu diucapkan kalau itu dari Nabi. Kalau bukan, redaksinya bukan dari Nabi, dari kata-kata kita sendiri, itu dari dalam hati saja. Ya kayak namanya hari ini anak saya hari ini, besok anak saya besok akan ujian proposal, namanya. Saya minta dalam hati, ya Allah, aku bersaksi bahwa anakku itu taat pada saya. Berikan upahnya, senangkanlah sebagai ketaatannya kepadaku ini dengan kemudahan untuk ujian proposal. Nah, toh? Ya Allah, saya bersaksi bahwa anak saya itu tiap malam itu memijit saya, memijit ibunya. Seringkali ketok pintu, Bu, pijit Bu, saya pijit ibu. Ya, pijit ya, saya pijit. Semalam juga saya dipijit. Nah, saya bilang pada Allah, ya Allah, saya ini hamba-Mu yang menjadi saksi bahwa anak saya ini telah luar biasa baiknya kepada saya. Berikan secuil kesenangan sebelum kesenangan di surga. Hari ini akan ujian proposal, mudahkan. Luar biasa sekali ya kalau doanya. Seneng toh? Nah itu. Nah ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu selalu sering gitu, yukthir ayyaqul, untuk mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mengontrol hati. Hati ini dibalik apa diputer apa di atas, itu Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkan hatiku ini untuk bertahan pada agamamu. Ini penting ini ya, kalau enggak berbahaya, godaan itu datang tiap hari loh Mas. Hati tergoyahkan tiap detik. Ya toh. Godaan Ya, hati. orang umpamanya Mas Ishak umpamanya hari ini kemudian dikasih 5 miliar umpamanya itu. Gimana ya Pak? Ya, sudah ini sudah terima ini. Ikhlas itu 5 miliar.
satu box mobil itu loh. Sampai kos-kosannya masih saya nggak muat. Itu. Terima saja. Ikhlas, ikhlas. Sungguh, wah demi Allah ikhlas. Iya ikhlas. Mas Ishak kemudian sebulan kemudian orang ini ketangkap hasil mencuri di mana? Di mana waktu itu saya serahkan orang yang namanya Ishak. Ya Allah. Paham toh? Mas Ishak waktu itu anaknya sakit dan harus dibawa ke dokter yang biayanya ratusan juta. Ada orang datang begitu. Terima saja tanpa dipikirkan, tanpa dikoreksi. Siapa yang hati itu ini hati itu. Kan? Hari ini ada berita toh, ada orang ditangkap KPK karena diduga bisa menerima uang 5 miliar toh. Nah, kita minta kepada Allah hati kita ini tidak tergoda. Faqultu ya Rasulullah, Anas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bik, aku ini sudah beriman kepadamu. Wa bima ji'ta bihi, dan apa yang kamu bawa itu dari Allah itu saya iman. Fa hal takhafu alaina, apakah engkau masih punya kekhawatiran kepada kami? Itulah. Saya saja itu loh sudah iman kepadamu, iman kepada ajaranmu. Masa kami masih diragukan? Kamu kok berdoa begitu wahai Rasulullah? Ini. Apakah Allah itu masih khawatir tentang dirimu? Ya toh? Nabi itu loh berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apakah masih mengkhawatirkan? Qala na'am. Iya. Aku yang mengkhawatirkan diriku, aku juga mengkhawatirkan kamu. Kamu siapa? Kayak kamu itu kebal godaan saja. Terus Allah Rasul mengatakan innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati siapapun itu ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Kiasan ini ya. Ya. Bukan Allah punya jari loh ya. Tidak, tapi ini gambaran dalam genggaman. Jadi hati manusia itu, pemirsa yang mengikuti acara ini lewat streaming dan juga pendengar, katakan hati Anda, hati saya, hati semuanya itu di dalam genggaman Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah akan menggerakkan hati orang itu sekehendaknya Allah. Kalau orang itu condong kepada kebaikan, ya nanti Allah memudahkan kepada itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini Nabi mengatakan begitu. Lah kita minta di sini. Itu Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, isilah hatiku ini dengan ketakwaan kepadamu. Minta kepada Allah. Saya kok hati saya masih begini terus ya gitu. Ya, itu tolong diisi ya Allah, mohon diisi. Oke. Untuk seluruhnya pemirsa dan pendengar, tolong ulangi kata saya ya. Harus hafal. Kalau yang lain tidak hafal tidak apa-apa, tapi dua orang di depan saya ini awas kalau tidak hafal. Mas Saihu. Siapa namanya? Den Saihu. Ya. Den itu Raden toh. Betul. Apa? Den Saihu itu nama on air. Oh, on air. Barangkali Raden. Jadi Rabbi a'ti nafsi taqwa. Ya, saya mewajibkan Mas siapa ini Ishak dan Mbak Elvina ini supaya ada gunanya saya ketemu Anda itu. Amin. Lah kalau ketemu saya ya enggak hafal. Yang enggak ketemu ya enggak hafal. Apa bedanya? Oh ini pendek. Saya beri waktu setahun. Jadi Desember 2023 baru saya tagih. Ada di tes ya Bro? Tak tes betul. Masya Allah. Bu Umila juga hafal lah. Bu Umila itu. Ya, itu ulangi saya. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Wa zakkiha.
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta waliyuha wa maulaha. wa maulaha. Nah, ini ya. Rabbi ati nafsi taqwaha, koma wa zakkiha anta khairu man zakkaha, koma ya ada koma anta waliyuha wa maulaha. Komentar Prof. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya berani ngomong gitu karena saya sudah menjalankan. Loh, sampai saya kayak gini luset buku saya. Sampai saya tulis Arabnya di sampingnya ini. Tuh. Ya, perjuangan lah. Kalau nggak ada perjuangannya nggak hafal, sampai mati ya nggak hafal. Ya kalau nggak ada kemauan. Karena ini penting untuk kita miliki, Pak Bro. Kita miliki power bank. Hati ini kita charging. Lah kenapa kok tidak charging? Iya, kalau charging hati diisi, kemudian kita minta Allah menyediakan juga power bank ketika nanti subuh kemudian jam 10 ini mulai gelayar itu ngecas otomatis gitu loh maksud saya itu. Masya Allah. Yang itu dinamakan sholat tahan apa? Fahsya wal munkar itu tadi ya Prof ya. Ya itu tadi. Nah, ini penting ya. Dan ini adalah satu di antara doa sujud. Allah ya kan. Satu di antara doa sujud Ini yang loh, boleh diucapkan. kan halaman 56 kan saya sebut. Ada 12 macam doa sujud yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Antara lain ini, gitu loh. Salah satunya Tuh. Rabbi a'ti nafsi taqwaha. Rabbi ati nafsi taqwaha, Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Prof, Ah, ketika hati dalam genggaman Allah, kemudian prasangka buruk yang muncul dalam manusia itu bagaimana Prof terkait kendalinya dan lain sebagainya? ya biar Allah yang bekerja tuh. Hmm. Sudah ada, Allah jangan ngajari Allah lah pokoknya. Ya sudah, yang penting kita Itu maksudnya berdoa. dari manusia sendiri ya Prof? Ya kalau jelek dari manusia tuh. Masa Allah itu sumber kejelekan? Gitu. Iya. Ya kan gitu. Ya, jadi kalau baik itu dari Allah karena Allah Maha baik. Kalau tidak baik bukan dari Allah karena Allah bukan sumber keburukan. Masya Allah. Oke. Bagaimana caranya? Jangan ngajari Allah. Biarkan Allah bekerja sesuai dengan teknologi Allah. Masya Ya, Allah. atau ahlinya diajari. Ini gimana Pak, ini lantai 2 ini bocor. Kemudian ini Pak nggak ada tangganya, ini gimana Pak ya? Lah Bapak itu, saya ini sudah tukangnya kok diajari. Gitu. Tidak saya tanya, nanti saya kerjakan. Yang penting Bapak Percaya. percaya saja Percaya kok. saja ya Prof. Percaya. Oke, begitu. Ya. Jadi kok ternyata jamnya sudah. Kita jeda dulu ya Prof. Ya, silakan. Dalam Al-Fiqh kita lanjutkan kembali kajian hari ini 60 menit terapi sholat bahagia bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Aziz MAG. Dan kita berikan kesempatan untuk dulur Al-Fiqh yang ingin bertanya melalui telepon ataupun pesan WA di 08 12349393990. Iya, ada juga yang ini pendengar yang sering was-was ya itu. Jangan dibiarkan terus ya. Was-was. Iya, masa itu wudhu sampai berapa kali? Oh, Masa baca Fatihah sampai 4 kali, 5 kali itu nanti awas loh ya. Itu nanti kalau terus-teruskan itu sampai pada kekufuran. Hati-hati. bahaya ya Prof, was-was. Iya, itu. Dan itu menyakitkan malaikat. Loh, kok bisa begitu Prof? Lah yang sudah wudhu, sudah dicatat malaikat, terus ngomong lagi, malaikat ralat. Gitu. Itu di pondoknya Syaihu itu banyak itu teman-teman yang was-was itu. Masya Allah. Ya, salam saya itu. Jangan diterus-teruskan itu. Prof, ada telepon masuk Prof? Ya, jadi nanti itu silakan ada buku terapi was-was ya. Ada terapi was-was yang hitam kecil. Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kelas mini Biro. Ya. Kelas mini umroh silakan.
apa? Sholat hajat, Prof. Ya. Iya. Ya. Oke. Cukup ya. Siapa tadi? Ulas mini Rungkut. Ulas mini rungkut ya. Oke. Jadi doa-doa yang tadi itu saya tidak tahu ya itu. Kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu Quran tuh ya. Oh, Qurannya, Pak. Iya Sudah itu boleh dibaca. Quran surat Al-Anbiya. Saya kok ini ya saya ragu gitu ya. Daripada ragu saya pokoknya hati-hati betul kalau sudah menyangkut Quran ya saya nggak berani. Itu. Lalu doa-doa yang Ibu baca tadi saya mohon maaf nggak tahu saya itu belum ya mungkin sudah ada di hadis tapi saya nggak menguasai ya. Saya nggak bisa jawab. Saya tanyakan saja kepada yang memberi dulu, ya. Itu dari hadis apa tidak? Gitu. Kalau dari hadis silakan diteruskan. Kalau tidak dari hadis ya lebih baik di dalam hati saja. Isinya apa sih itu? Itu kan isinya kan ya Allah saya minta husnul khotimah umpamanya gitu. Ya sudah kalau itu dari Nabi ya silakan diteruskan. Kalau enggak ya di dalam hati saja. Dalam hati ya Allah jadikan saya orang yang wafatnya menjadi orang yang wafat dalam keadaan iman dan Islam yang kokoh gitu. Itu. Kemudian sholat jamaah di rumah dengan anak ya betul itu. Ibu jangan pergi ke masjid meninggalkan anak-anak toh. Enggak benar. Anak kecil-kecil ditinggali kemudian pintu dikunci kemudian dia sholat jamaah dengan suaminya ke masjid. Enggak benar. Jadi karena ada orang meninggalkan anaknya di rumah kemudian rumahnya kebakaran anaknya meninggal semua kan ada. Nah itu kan kesalahan di dalam menafsirkan agama. Yang ada anjuran untuk ke masjid itu kan orang yang di rumah tidak ada tanggungan, gitu ya. Kalau ada tanggungan ya jangan. Oke, lanjut. Selanjutnya. Telepon. Siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Oke. Iya Pak, ya. Seluruhnya sudah saya umumkan. Seluruhnya yang tidak mampu itu silakan mengambil buku secara gratis di Mbak Zahro Ganjian. Sudah Bapak silakan Pak, langsung aja Bapak. Lah ya itu. Wah itu minta anak-anak TK apa itu anak-anak SMA di situ kan ada toh Pak sampean lu. Utuh melaku. Mana sih rumahnya ini? Pak siapa Pak? Pak Malik. siapa? Dengan Rumahnya mana? Pak Malik. Rumahnya mana? Ya jalan kaki toh. Wong daerah situ wong Waliullah itu Lamongan Tuban jalan kaki. Gini aja Pak, gini aja. Bapak menyuruh orang, menyuruh anak, menyuruh tetangga, menyuruh Pak menantu atau menyuruh siapa untuk ngambil buku itu. Jangan menyerah gitu toh Pak. Usaha Pak Malik. Iya, Pak. Wong orang ndak punya kaki itu loh Pak Malik di Makkah itu ndak punya kaki hanya punya pantat. Itu ke masjid itu naik dengan jalan dua tangannya kok. Allah ya karim. Itu namanya tidak menyerah. Nah gitu. Terus
Ya terserah Bapak lah pokoknya. Ini saya sudah menyediakan buku, Bapak mau ambil silakan, kalau mau enggak mau ambil nggih monggo. Nggih lah, ya. Lanjut, silakan. Silakan. Nggih. Matur nuwun Mbah Male. Nggih, Assalamualaikum. salam. Kita lanjut Selanjutnya nggih. Kita ke pertanyaan ya, Bro. Ya. dari WA dulu. Pertanyaan di WA. Oke. Soalnya berebut. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Apakah ada warahmatullahi doa-doa wabarakatuh. untuk menghilangkan rasa malas. Rasa malas, Bro. Doanya apa Prof untuk menghilangkan rasa? Doa ada itu. Hmm. Di buku doa-doa keluarga bahagia kan ada itu. Di buku doa-doa Doa-doa keluarga bahagia ya. Ada itu di sana itu ada itu loh, doa untuk menghilangkan malas itu ada. Ya. Saya pernah baca kayaknya. Bro. Ya itu doanya itu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal. Waktu kasar. Ya, sekarang enggak usah bahasa Arabnya toh. Oh. Ibu malas apa dulu? Toh. Ya Allah, ini saya ini malas untuk masak. Ya minta waktu sujud minta toh. Dalam hati saja. Ya Allah, saya berikan semangat untuk masak karena anak saya ini kecil-kecil yang butuh gizi. Ya Allah, saya kok malas ya untuk silaturahim. Di dalam hati saja, ya Allah, tanamkan aku untuk semangat untuk silaturahim. Oke? Ya gitu. Oke, siap. Prof, ini ada yang bilang alhamdulillah Prof kula pun saged mengamalkan doa yang tadi kita Oh gitu, bersama. mantap. Setiap lebih dalam posisi sujud terakhir dari dulu Prof Bintang Krian. Ini Loh, Mas Bintang Krian. Ayo Mas Ishak malu toh. Oh. Elvina malu toh. Saya baru Ayo, kasih ya, Bro. Saifuddin itu malu toh di pondok. Ini yang enggak di pondok hafal. Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakka. Lah, tuh Mas Bintang yang hafal itu ya tinggal penghayatannya. Itu artinya ya Allah isilah hatiku ini dengan ketakwaan, nah gitu toh. Bersihkan hati saya ini dari yang kotor-kotor. Hanya Engkau yang bisa melakukannya. Masya Allah. Nah, gitu. Penghayatannya bacanya lirik-lirik atau gimana, Bro? Cara bacanya, Bro? Dibaca dulu kemudian direnungkan. Kalau lirik-lirik kan tidak boleh toh Mas. Oh, waktu bacanya toh. Bacanya Baca. ketika Ya, ya seperti baca Subhana rabbiyal a'la toh. Jadi Rabbi a'ti nafsi. Oh, itu terserah, tidak apa-apa, itu tartil, tidak apa-apa, bagus kalau mau begitu. Oke. Dan ini Mas Bintang juga ada pertanyaan Prof. Mengapa pada hari Jumat kita disuruh memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad? Ya Nabi nyuruh. Jawabnya ya karena Nabi menyuruh. Prof, kita beralih ke telepon. Ya silakan. Jadi karena Nabi menyuruh baca selawat ya, mau Jumat aja kita baca, kita ikuti aja. Di samping itu karena Jumat kan hari teragung, hari terbaik dari seluruh hari dalam seminggu. Masya Allah. Dan di situ ada satu detik-detik tertentu yang sangat dirahasiakan, di mana doa orang itu dikabulkan. Allah ya karim. Tuh. Kita nggak tahu ya, Prof, ya di mana itu ya, Prof. Ya, lah coba kalau umpamanya gini Mas ya. Oke. Ya Allah berikan sholat pada Nabi dan keluarganya. Oke ya. Iya. Lalu Allah membalas. Ya toh, membalas 10 toh? Oke. Iya, 10. Yang dibalas apa kira-kira? Kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk keluarga, Orang yang sahabat, baca. Coba perhatikan tadi lah. Berikan sholawat untuk Nabi dan keluarga toh. Keluarganya. Nah ya nanti doa sama. Oh, juga sama. Lah sama berarti ya Allah orang ini juga Keluarganya. rahmati dan keluarganya. Allah ya karim. kebaikan untuk kita dan juga keluarga ya, Prof. Masya Allah. Nah, keluarganya. Kena cipratan juga. Nah, loh, ya memang bunyinya gitu kok. Oke. Allah membalas 10 kali dari yang dibaca. Ini nggak sadar itu. Tidak sadar. Nah sekarang nanti aja. Saya masih punya buku yang belum saya terbitkan. Ya, Gitu. Kita tunggu launchingnya, Prof. ya. Beralih ke telepon ya, Prof. Silakan. Ini ada Abah Gatot Rider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada apa-apa. Enggak. Memang saya
Tolong semuanya ya, semuanya itu subscribe lah itu di situ di YouTube ya. Muhammad Ali Aziz channel itu. Setiap khutbah saya sampaikan. Memang tujuan saya untuk umum. Jadi yang izin ya boleh, tanpa izin juga boleh. Karena itu sudah milik umum. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak nggih. Senang saya itu kalau ada yang mau menyampaikan itu. Yang kemarin tuh apa itu? Ingat saya itu HAM. Khutbahnya judulnya HAM toh. HAM. Itu ingat saya khutbah di ini, HAM itu khutbah di Angkatan Laut itu. HAM singkatan dari khimar anjing monyet. Saya kira hak asasi manusia. Berarti Mas Ishak belum mendengar khutbah itu. Belum. Lihat loh. Belum Tuh. lihat. HAM. Jadi jangan seperti anjing, jangan seperti khimar, Gimana? jangan seperti anjing, seperti monyet. Oh, ada rahasianya ketiga hewan ini ya, Pak? Apa ada dijelaskan di situ. Silakan dibuka di YouTube Muhammad Ali Aziz channel, di situ ada khutbah-khutbah. Jumat begini ini sudah banyak yang mengambil di situ. Ya. Iya, untuk jadikan bahan. Iya, itu ada di situ. Lalu oh iya, Jumat kemarin saya ada khutbah ya. Saya ini. Ya ada beberapa itu di khutbah itu banyak sekali itu. Masya Allah. Ya, Telur, silakan Anda bisa cari di channel beliau ya, Muhammad Ali Aziz channel. Ya, itu. Subscribe ya, silakan. Nah, saya senangnya apa? Senang kalau itu disampaikan ulang, berarti saya dapat pahala. Yang bersangkutan diberi pahala tanpa terkurangi untuk saya. Allah ya karim. Jangan begini, loh, nanti mengurangi miliknya Pak Ali, bukan. Itu kata Allah itu, kata Rasulullah itu tidak mengurangi sama jatah saya. Jatahnya orang dia itu tidak mengurangi, diberi sendiri, Ya, Prof. utuh di situ. Ada juga khutbah mamanya, khutbah di Ampel mamanya. Ada tiga sebab mengapa hati manusia itu kok seperti batu. Seperti batu. Kalau batu masih lumayan bisa dipecah. Ini enggak ini. Kalau seperti baja ya masih lumayan, masih bisa dibakar. Enggak, itu ada tiga sebab itu masih di Ampel. Kemudian ada juga di Masjid Kemayoran, ada di situ juga. Masuk Islam karena WC. Karena kasus WC itu masuk Islam. Masya Allah. Sih. Ya. Macam-macam di situ. Silakan, lanjut. Ya Prof, ini banyak sekali doa-doa yang disampaikan Prof. Dan juga ada yang senang tadi disapa live streaming katanya. Oh, gitu. Terima kasih Prof sudah di absen satu-satu. Oh ya, di absen Salmon udah semuanya lah itu. Tuh. Senang dipanggil, dan juga Senang. banyak yang menyampaikan katanya sudah banyak sekali yang mengamalkan doa-doa yang Doanya kita Mantap. Sudah pegang buku ini lama. Iya, alhamdulillah. Berarti gini loh ya. Jadi jangan puas. Kalau soal rezeki puaslah. Tapi kalau soal ilmu jangan puas. Soal ini jangan puas. Soal ibadah jangan puas, harus ditambah. Paham toh? Jadi kalau menyangkut ilmu lihatlah yang lebih, tapi kalau soal harta lihatlah yang lebih kurang gitu. Jangan begini. Kamu sudah hafal surat Al-Ikhlas? Sudah, alhamdulillah Pak, masih banyak dibanding yang belum banyak itu. Ya, akhirnya syukur gitu. Sudah hafal Subhana rabbiyal a'la. Ya sudah Pak, alhamdulillah Pak. Itu teman saya masih belum bisa sampai hari ini. Akhirnya enggak tambah-tambah. Oh, gini Prof. Tuh. Kalau ilmu harus lihat yang di atas ya Prof. Iya. Terus tidak jangan merasa puas gitu ya, Prof. Betul. Pokoknya kurang lah ilmu itu, kurang terus tuh. Ya, Masya Allah. Prof, ada waktu 4 menit kita doa. Oh, ada Mamet ya. Ada sebentar saya pilihkan doa yang terbaik ini. Ya, subhanallah. Baik ya, Prof ya. Sebelum doa mungkin kata-kata mutiara Prof hari ini. Oh, kata-kata mutiara ya ini saja lah. Happy marriage. A happy marriage is a long conversation which is always too short. Sudah El? Happy marriage. A happy marriage is a long conversation. Ya, which is always too short. Apa kira-kira artinya itu Mas Ishak? Jadi rumah tangga bahagia itu apa? Rumah tangga itu adalah sebuah percakapan panjang tapi terasa pendek.
Paham toh? Terlalu pendek ya Prof. Tuh shotnya terlalu pendek. Artinya apa? Tidak membosankan. Masya Allah. Jadi sebuah hubungan Nggih. di mana di situ kok enak terus itu. Nah, yang lawannya adalah rumah tangga yang paling berantakan adalah percakapan pendek tapi terlalu panjang. Panjang, membosankan. Masya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ikut dari mana Prof hari ini Prof? Sebelum Saya nanti di Subulus Salam ya di Subulus Salam di Wage sana. Iya. Oke. ya. Saya baca nanti ini doa supaya dijauhkan dari 8 hal-hal yang jelek. Ya, termasuk tadi minta doa tidak malas tadi lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, inilah doa hari Jumat, hari yang teragung, yang diamini oleh orang-orang pilihan, orang-orang terhormat, orang-orang yang soleh dan solihah. Maka kabulkanlah doa kami ini. Amin. Berikan kami kesehatan, panjang umur, dan menjadi orang yang bahagia dan tiada hari tanpa membahagiakan manusia. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jadikan kami semua dulur Al-Victor, jauhkan kami dari kesedihan karena peristiwa yang tidak enak pada masa lalu. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari cemas tentang menghadapi masa depan untuk kami dan anak-anak kami. Jauhkan kami dari lemah fisik dan lemah mental. Jauhkan kami dari malas kerja, malas belajar, dan malas ibadah. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Mohon ya Allah, jauhkan kami dari rasa ketakutan yang berlebihan. Jauhkan kami dari ketakutan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Jauhkan kami dari kikir harta, kikir ilmu, kikir tenaga untuk orang lain. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan jauhkan pula seluruh kami ini yang di studio ataupun yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan acara ini, jauhkan kami dari kesulitan membayar hutang, dan jauhkan pula kami dari kezaliman orang, kesewenang-wenangan orang sehingga membuat kami tersiksa. Ya Allah, inilah doa kami dan kami yakin bahwa Engkau Maha Pemurah untuk mengabulkan doa kami. Wahai Allah, Engkau sungguh tahu bahwa kami sudah berusaha keras untuk meraih apa yang kami inginkan. Engkau pasti mencium bau keringat kami dan Engkaulah yang akan mengambil alih seluruh masalah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Doa dan ilmu hari ini. Terima kasih sekali Prof ya. Ya, sama-sama. Semoga Prof selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.